Demikianlah bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kami, bahwa hari demi hari mujizat dan pertolongan-Mu selalu menyertai hidup kami. Tuhan, kami ingin belajar lebih tentang kebenaran-Mu, dan kami berdoa Roh Kudus-Mu terus menuntun kami, hati dan jiwa kami berkobar, kami bangkit mengasihi Tuhan. Tuhan, mampukan kami mengerti kehendak-Mu, agar kami berjalan dalam perkenan-Mu. Dalam Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya kita sudah belajar tentang damai sejahtera. Kemudian di hari yang sulit kita belajar tentang dipulihkan. Kemudian minggu kemarin kita berbicara tentang bimbang, ya. Dan tentu kebimbangan ini muncul dalam hidup kita dan membuat hidup kita sulit. Tokohnya itu adalah toko yang sangat populer. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang hikmat di kehilangan. Hikmat di kehilangan. Mari kita bersama-sama baca firman Tuhan. Kita akan baca dengan bersuara. Mari bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Saya akan baca dari Pengkhotbah pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 dan sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan baca ayat yang 12. Bapak Ibu Saudara dan membalas saya ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 12. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Ayat 13. Aku menguatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk merelakan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah kebodohan dan kegebalan, tetapi aku menyadari bahwa hal banyak hikmat ada, hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kegebalan, tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha mencari. Bersama-sama di ayat 18. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa yang memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca mungkin tidak terlalu jelas di slide. Saya senang sekali dengan quotes yang berkata begini: kemenangan memproduksi sukacita, dan kehilangan memproduksi hikmat. Dan hari ini kita belajar teks dari Pengkhotbah ini tentang bagaimana kita memahami hikmat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar tentang teks ini adalah teks yang sangat dahsyat sekali. Kalau kita berbicara, kita mulai dihadapkan dengan sebuah situasi yang menarik. Saudara dan saya ada sebuah pertanyaan yang menarik. Bagaimana kita memahami hikmat? Apalagi kehilangan hikmat. Dan Alkitab mengajak kita
hari-hari ini kita dihadapkan dengan berbagai situasi hidup, perlu keputusan, perlu tindakan yang benar. Tetapi sekali lagi ini tidak boleh kita lakukan di luar Tuhan. Nah, apa yang dinyatakan firman Tuhan pagi hari ini dasar sekali. Alkitab menjelaskan tentang sebuah nilai hidup yang berkualitas. Nah, bagaimana memahami hikmat? Yang pertama, mari kita baca bagaimana kita memahami hikmat. Ada di slide. Kita baca sama-sama dengan cara membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab ini memberi sebuah pertanyaan yang menarik. Hidup ini untuk apa ya? Iya kan? Hidup ini untuk apa? Nah, kalau kita berbicara tentang perjalanan orang yang sukses berkata hidup ini adalah generasi saya dan kehebatannya. Orang yang punya tanah, hidup ini artinya saya punya segalanya. Dan menarik, kalau kita belajar, para filsuf selalu mencari hidup, apa makna hidup, dibukukan dalam buku yang tebal-tebal, ditulis, kita baca berulang-ulang. Kemudian kalau kita melihat perkembangan hidup, kita belajar bahwa ada banyak kemajuan, ada banyak hal yang hebat yang terjadi di dalam dunia. Kemudian kita berpikir orang berhikmat ini seperti apa? Kita memikirkan misalnya guru-guru ini orang yang menemukan, orang yang hebat. Tapi setelah kita pikir-pikir kembali, ternyata guru ini kan belajar dari sesuatu yang sudah ada, ya kan? Contoh kita belajar misalnya tentang lukisan Da Vinci, itu Mona Lisa terkenal di seluruh dunia. Kemudian di Indonesia juga ada tokoh yang terkenal itu dia menulis, ya kan? Dia membuat Avandi yang lukisan yang bagus sekali. Tapi permasalahannya kita renungkan, apakah yang sementara yang dilukis itu sesuatu yang lebih bagus hari ini? Ternyata kita temukan tidak. Atau misalnya orang berkata, musik klasik itu Bapak Ibu bagus sekali, musik klasik itu hebat. Tapi ternyata kalau kita telusuri sampai hari ini, kok sepertinya di saat itu hebat, kok sekarang bukannya makin maju, tapi tetap makin mundur. Nah, jadi apa yang sebenarnya yang mau Alkitab sampaikan pagi hari? Merenungkan pengkhotbah ini, kita diajak untuk memikirkan sesuatu yang dalam tentang hidup. Kita sedang diajak untuk sebenarnya apa potensi manusia, apa potensi kita pribadi, apa yang hebat dalam diri kita yang bisa dikembangkan. Karena sejatinya ternyata kalau kita melihat diri kita sering menemukan bahwa ternyata kita tidak lebih baik dari orang lain. Misalnya kalau kita melayani, ya pelayanan kita hebat nggak sih? Tapi setelah kita melihat, misalnya kita bandingkan dengan orang-orang yang dianiaya di Cina, kita tidak ada apa-apanya ternyata. Kita beribadah misalnya luar biasa, hebat nggak sih? Ternyata juga tidak. Ada yang lebih hebat. Kita mencari kehidupan, pengkhotbah mengajak kita di dalam teks bahwa hidup ini untuk apa? Kita cari kehidupan, kita berjuang dan tidak pernah lelah. Dan ternyata saya terkejut, Bapak Ibu Saudara membaca pengkhotbah itu, kesimpulannya ternyata untuk apa hidup? Untuk apa realita hidup? Pengkhotbah berkata tidak ada kesimpulannya. Nah, ini kita dikejutkan. Jadi sesudah manusia jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini manusia ada pada sebuah transisi hidup yang sulit, ya. Kita ada pada keadaan yang makin hari ternyata tidak makin baik. Pertama, usia manusia itu kan kalau kita bicara Metusala itu 900 tahun. Kita bicara masuk di dalam air itu 125 tahun. Kita bicara Musa 70 tahun. Dan kita bicara setelah Covid, ya kan? Anak kecil meninggal, 30 tahun meninggal. Kemudian agak-agak 2020 itu agak cepat, yang usia 40 tahun itu di bulldozer. Banyak yang meninggal kan? Termasuk artis. Saya sempat waktu itu karena saya di rumah sakit, saya berbicara, waduh 40 tahun saya juga untuk pelan-pelan nih, jangan cepat pulang juga. Kemudian kita bergerak ke sini, ya. Saya di Kilo 5 tinggal, itu antara perbatasan kan dalam provinsi.
ada setiap hari tidak bunyi ambulans dan selalu berkaitan dengan brum berarti ada kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup untuk apa? Agak terkejut karena di dalam teks ini sesudah kita jatuh di dalam dosa, kita ternyata sudah tidak kita mengalami hidup yang merosot. Sekalipun kita pakai anti aging, kita belajar hal-hal yang hebat, kita belajar hal-hal yang luar biasa, ternyata Alkitab berkata kita akan tetap merosot. Ya kan? Tidak ada di antara kita yang dewasa berempat ini makin muda, walaupun baju kita yang kelihatan bagus dan kita seger, tapi ternyata usia tidak pernah bisa dikurangi ataupun ditambah lebih cepat. Jadi ada nilainya. Ketika kita belajar teks ini, kita ternyata menemukan teks Alkitab berkata hidup itu ternyata melelahkan. Hidup yang kita jalani ini berada pada lingkaran yang tidak bisa lepas dari dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa hidup? Ya, Pengkhotbah berkata tidak ada. Coba kita pikirkan, ada kehidupan, kita hidup, kemudian kalau saudara perhatikan realita hidup ini membuat kita memikirkan bagaimana kita mengalami yang namanya hidup yang kadang-kadang sulit dipahami. Ada orang yang punya segalanya, tapi ternyata dia juga tidak bahagia kan? Ada orang yang tidak punya apa-apa, tapi dia bahagia. Hidup ini begitu misteri. Nah karena itu di awal bulan ini saya rindu bahwa kita kembali merenungkan hidup, kita kembali membangkitkan keyakinan bahwa Allah yang kita sembah memberikan kita hidup dan jangan sampai kita melupakan makna hidup itu sendiri. Kita ada pada sebuah titik merenungkan hidup. Awal bulan ini adalah awal yang indah. Di Oktober ini kita renung, untuk apa hidup saya? Realitanya apakah yang kita kerjakan selama ini menyenangkan Tuhan atau memang memuaskan diri kita? Apakah yang kita jalani hidup ini bisa menjadi hidup yang menghasilkan keajaiban, yang menghasilkan sukacita, atau menghasilkan sesuatu yang berorientasi kekal? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, realita hidup memang susah dipahami dan Pengkhotbah mengajak kita melihat di dalam teks bahwa memang hidup yang kita jalani itu sulit dipahami. Ada orang yang kelihatannya tidak bahagia tapi bahagia. Ada orang yang kelihatannya susah tapi tidak susah. Ada orang yang kadang-kadang saya realita hidup. Kita hidup, kita jalani. Kadang-kadang beberapa waktu yang lalu ini saya juga ketemu dengan nenek-nenek sudah tua. Dan saya berpikir hidupnya untuk apa? Ya kan ya? Hidupnya untuk apa? Dia pun bingung. Hidup saya ini untuk apa? Yang dilakukan manusia adalah manusia ternyata hanya bertahan hidup. Ini menyedihkan sekali kalau kita pikirkan. Nah karena itu kita diajak oleh Pengkhotbah untuk kita boleh merenungkan apa makna hidup. Ya, ada orang yang mencari berbagai hal yang menurutnya bisa memuaskan, tapi realitanya ada begitu banyak ajaran dalam hidup kita ini, ada begitu banyak hal yang akan kita dapatkan, tetapi ternyata setelah kita jalani kita tidak mendapatkan apa-apa. Setelah kita jalani secara pribadi kita mengalami apa. Nah karena itu di bagian pertama ini ketika Pengkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia berkata, aku membulatkan hatiku. Untuk apa? Memeriksa. Jadi hidup ini terus menerus diperiksa, hidup diselidiki. Bagaimana caranya? Dengan hikmat. Kita belajar melihat, kita menyelidiki hidup kita. Bagaimana saya memahami hikmat yang singkat ini? Realita hidup ini bagaimana? Kemudian kita coba teliti, kita bulatkan hati Tuhan. Ternyata ada banyak hal yang saya tidak pahami dalam dunia ini. Nah itu yang pertama, hidup yang tidak mampu dipahami karena kita manusia terbatas. Nah yang kedua, mari kita baca sama-sama 2-3. Bagaimana kita mengalami hikmat? Kita telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Apa yang dilakukan orang? Ayo kita
Kesia-siaan itu artinya begini, bukan tidak berarti. Artinya begini, sementara dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau saudara makan hari ini, ya pagi makan, sementara kenyang, siang makan, kenyang. Tapi apakah besok tidak makan lagi? Oh, besok tetap makan. Kita lihat, sementara ini adalah sesuatu yang tidak berlangsung kekal. Kita senang dapat baju baru, senang bulan ini. Tapi apakah bisa berlangsung kekal? Ternyata tidak. Jadi Alkitab menyampaikan hal yang dahsyat dalam hidup kita bahwa manusia itu berproses. Kalau misalnya ada yang bertanya kepada kita, Pak, Bu, yang duluan ayam apa telur? Ada yang berkata telur dulu, ada yang berkata kalau telur dulu dari mana ayamnya? Ya kan ya? Ada yang berkata ayam dulu. Kita pusing yang mana yang dulu. Tapi kita lupa bahwa Alkitab berkata Allah itu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau kita berbicara ayam duluan, Bu Desi telur duluan, itu kita terlalu banyak sekolah minggu ya. Alkitab berbicara proses. Kalau kita berbicara ayam dulu berarti itu proses. Tapi Alkitab itu tidak berbicara. Alkitab berbicara bahwa manusia itu diadakan mulai start. Manusia ada, ya kan? Binatang ada. Jadi tidak ada proses, ada. Nah itu Alkitab berbicara. Nah proses itulah yang terus berputar. Makanya nanti misalnya kepompong jadi kupu-kupu, ya kan ya? Jadi telur, jadi menjadi ayam, ya kan ya? Atau binatang jenis lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teks dikatakan begini. Ternyata hidup yang diselidiki di bawah matahari itu melelahkan, sia-sia. Nah, di dalam teks ditulis begini, berusaha menjaring angin. Nah, di antara kita siapa yang bisa jaring angin? Ini sebenarnya kebodohan, ya kan ya? Lukisan yang sangat dahsyat sekali. Pengkhotbah berkata ya, dan berkata angin datang dari utara, ya. Kita nggak tahu dari mana startnya. Tiba-tiba rambut kita, wajah kita dikena angin, ya kan? Kita nggak tahu di mana berakhirnya. Kita tahu ada angin, tapi dari mana? Kadang-kadang kalau keras dari belakang, oh berarti dari belakang. Tapi kadang-kadang keras dari depan. Kita kadang-kadang nggak tahu dari mana memulainya, bagaimana mengakhirinya. Nah di teks ini menarik dijelaskan ya. Kita tidak bisa menjaring angin, ataupun dijelaskan di sini. Kita nggak bisa misalnya orang yang bungkuk bisa, orang yang bongkok bisa. Ini adalah sesuatu yang misteri. Nah karena itu menarik ketika pengkhotbah berkata pada akhirnya kita akan belajar satu fakta yang tidak bisa diluruskan, suatu realita yang tidak bisa diluruskan. Apa? Misalnya pagi hari ini mungkin Pak Kinako berkata, wah pagi hari ini sampai ini jadi gelap. Pak Kinako mungkin pakai kacamata hitam, tutup mata. Walaupun tutup mata, walaupun tidur, hari tetap akan gelap. Walaupun tutup mata kita berkata, oh saya mau hari ini saya pindahkan jamnya 8:30, saya pengen hari ini jam 3, tetap menjadi pagi. Ini sesuatu yang kita tidak bisa bantah Bapak Ibu. Ini sesuatu yang kita tidak bisa lawan, ya, bahwa matahari terbit dari timur ke barat. Matahari itu tidak bisa berubah. Karena itu dalam proses hidup kita pun akan mengalami yang namanya fakta-fakta yang sulit kita pahami. Nah karena itu ada banyak fakta yang kita tidak bisa lawan. Hidup yang singkat, penuaan, kesementaraan manusia, perjalanan yang kita ini nanti bagaimana? Ya kan ya? 2 minggu lalu kalau saya tahu saya akan jatuh jumpalitan dari motor, saya pasti tidak akan pergi. Tapi saya ingat Tuhan Yesus ketika ada di Taman Getsemani. Kenapa pelurunya menjadi darah? Karena dia tahu bahwa akan terjadi peristiwa yang mengerikan di depan dan dia jalani. Saya kemudian berpikir, seandainya Tuhan izinkan kita tahu apa yang terjadi di depan kita nanti 5 menit keluar dari gereja, pasti kita akan, semua orang lagunya akan tegang, ya. Semua orang akan berjaga-jaga.
bisa berusaha, kita bisa berjuang, tetapi realitanya kita tidak bisa cegah sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Nah, makin kita baca teks ini, makin dahsyat. Jadi pengkhotbah mengajak kita semua yang hadir untuk menerima yang namanya realita dari Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani hidup. Banyak belajar melelahkan diri, banyak berjuang dalam dunia melelahkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau bisa lihat gambar yang di depan, kita ini berangkat dari hidup yang dari benih ke anak sampai kita meninggal. Berapapun usia manusia, faktanya itu tidak bisa berhenti di saya pengen jadi bayi saja, saya pengen jadi remaja saja, saya tidak pengen menjadi tua, saya tidak mau mati. Alkitab berkata bahwa hidup kita ini harus terus bergerak, hidup kita ini harus terus dihadapi dan dijalani. Nah, karena itu ada fakta yang kita tidak bisa selesaikan. Nah, karena itu dari firman Tuhan ini pengkhotbah mau mengajak kita. Kalau bisa lihat gambar di depan, pengkhotbah mau berkata begini kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Hidup yang kita jalani, ya, hidup yang kita gumuli, hidup yang kita sedang lakukan hari ini itu harus dijalani. Harus kita bertanding. Dan jangan juga putus asa. Jangan kita ya sudahlah, kita tidak usah berusaha supaya kita tidak makan, tidak. Pengkhotbah itu mau mengajak kita pada sebuah titik yang benar bahwa sesungguhnya sekalipun kita tidak tahu bagaimana perjalanan kita ke depan, kita nggak boleh berhenti. Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh meragukan Tuhan. Kita harus terus-menerus bekerja, berusaha apapun hasilnya. Di sebelah kiri gambar itu seorang nenek yang berusaha, ya, menjual makanannya. Usianya tidak muda lagi. Di sebelah kanan slide itu adalah seorang kakek yang membersihkan sampah. Untuk apa? Menyambung hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita membutuhkan hikmat untuk memahami hidup yang tidak mudah dan tidak lazim. Selalu setiap hari ada masalah, ada pergumulan, ada situasi yang sulit. Tapi Alkitab mengajak kita untuk memahami bahwa ayo terus berjalan bertanding dalam hidup yang kita jalani. Kemudian yang ketiga, mari bagaimana kita memahami hikmat di kehilangan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Menarik, di bagian ayat 12 Salomo mencari. Kemudian berikutnya setelah Salomo cari, dia terkejut, dia tidak menemukan apa-apa. Ketika saya pelajari Salomo ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya sangat terkejut karena Salomo ini orang yang hebat. Dia sangat pintar dalam hal ilmu hukum. Dia pintar dalam hal ilmu ekonomi. Dia bagaimana dia membajak sawah, mengatur perairan sehingga hasilnya melimpah. Dia pintar di dalam berpolitik sehingga banyak sekali negara-negara tunduk kepadanya. Tidak kalah itu dia pintar, dia juga wah itu kalau saya perhatikan makanannya Salomo ini, dia makan rusa, dia makan tepung terbaik. Makanannya tidak kayak kita yang biasa-biasa. Makanannya itu makanan yang diperhitungkan. Nah, istrinya tidak main-main, dia juga standarnya tinggi. Bayangkan 1000 istri, ya kan ya? Ya, ada istri sah dan bundi, ada 1000. Kadang-kadang saya pikir bisa diingat tak itu ya? Mungkin 100 saja itu perlu perjuangan, tapi ini 1000. Ini dalam hal cinta hebat juga ini Salomo, luar biasa. Tetapi agak mengejutkan bahwa di dalam teks dia menyampaikan sebuah ruang kosong kehidupan. Dia menyampaikan kepada kita bahwa apa yang saya cari di dalam dunia, yang saya miliki, setelah saya jalani
Kaget kan? Semua ini orang bilang gak ada lagi. Alkitab berkata tidak ada yang akan seperti dia. Orang kaya dulunya, kita bicara keadaannya sangat dahsyat sekali. Orang cari hikmat kepada dia, pintar di atas rata-rata, tetapi dia berkata saya menjaring angin. Jawabannya saya tidak tahu apa-apa. Saya ini kemudian mulai berpikir, ternyata apa yang ada di dalam dunia ini sementara. Ada orang berkata aku sangat pintar, aku sangat kaya. Di Toraja orang berkata kumpulan rumah Toraja itu identitas orang kaya. Ya coba ke kota lain, itu tidak ada apa-apanya. Ada yang lebih kaya lagi. Coba kita ke ibu kota negara, rumahnya miliar. Ada yang lebih geri lagi. Coba kita ke luar negeri, ada yang lebih dahsyat lagi. Nah, ini Salomo mengajak kita makin ke sana makin tercengang-cengang. Ternyata kita lihat juga, kita berkata, oh saya ini menolong orang miskin, saya memberi mereka makan. Kita kasih orang miskin, apa orang miskinnya makin hilang? Enggak kan? Kita pindah ke kota lain makin banyak. Kita rasa, iya ya kita tidak mampu menanggung hidup orang miskin ternyata. Itu bapak orang susah. Tetangga kita aja kita lihat susah. Kita pun tidak mampu. Baru satu orang, gimana kalau saya mengenal? Pengkhotbah mau memberitahu bapak ibu saudara dan saya begini. Waktu yang kita jalani, di dalamnya kita jalani, ternyata tidak semua kita bisa selesai. Dalam waktu yang singkat itu kita diajak bahwa kita tidak bisa menemukan berkata bahwa saya hebat. Ternyata pikiran manusia itu adakah yang baru? Mungkin tahun baru nanti sebentar lagi, cepat sekali, Oktober, November, 2 bulan lagi. Ke depan kita akan mengakhiri tahun 2024. Kemudian orang berkata, oh tahun baru. Tapi kalau tahunnya baru aja yang baru, baju kita sama kan ya? Mungkin modelnya aja yang berubah. Apa yang baru? Nggak ada. Orang berkata oh baru, ya baru mungkin baru dibangun rumahnya, baru dibangun, ada tanahnya, ada yang baru yang dia miliki. Tapi ada yang baru, kita berkata nggak ada. Saya sangat tersentuh dengan teks ini ketika saya siapkan dan saya renungkan bahwa Alkitab ini mau mengajak kita untuk memperbaiki hidup supaya lebih berarti. Hari-hari ini kan ramai yang namanya reaktualisasi barang bekas, ya kan? Didaur ulang misalnya bekas minuman kita pakai terus tidak dibuang tapi dijadikan bunga. Nah tetapi pemikiran yang baru dibentuk sekarang itu sebenarnya nggak baru. Kalau kita belajar itu yang mempopulerkan ajaran itu adalah muridnya dari Plato, itu adalah Aristoteles, ya, tentang ilmu aktualisasi. Jadi tidak ada sebenarnya yang baru. Makin saya pelajari, kadang-kadang saya merenungkan, saya siapkan mengajar, saya baca firman, saya terkejut ya. Ternyata pengetahuan yang saya tahu ini adalah pengetahuan yang sudah ada. Misalnya saudara ingat ada tokoh ya, ada tokoh yang sangat hebat. Dia adalah Mahatma Gandhi. Dia berkata begini, kita ini memahami hidup ini ada dari ketiadaan. Bingung kita, ini maksudnya apa? Ya kan? Apa maksudnya? Hidup ini ada dari ketiadaan. Dia mau mengajak kita melihat bahwa dahsyatnya alam semesta ini, pada dasarnya manusia ada di dalamnya itu tuh sebenarnya sedang menjalani hidup. Nah, apakah berarti nanti perjanjian baru ya Paulus memberi kita penghiburan yang dahsyat? Dia berkata hidup ini Kristus. Kita mulai bangga dengan itu, mati keuntungan. Nah karena itu teks Alkitab mau menyampaikan kepada kita, ingat hidup ini sementara. Bagaimanapun perjuangan kita dalam dunia ada titiknya, dan titik itu membuat kita harus memahami hidup ini harus kita perjuangkan untuk jauh lebih baik. Kita belajar firman, kita memahami kehendak Tuhan. Dan Alkitab ya, tokoh ini Konghucu dia berkata begini, belajar tanpa berpikir itu tidak ada gunanya. Banyak orang belajar tapi tidak mau berpikir.
Berpikir tanpa belajar itu juga berbahaya. Nah, artinya begini, minggu ini kita menghadap Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita renungkan dan kita pikirkan apa sih maunya Tuhan dalam hidup saya. Nah, ini maksudnya dia. Jadi kita memikirkan apa sih, Tuhan memberi kita pemikiran, Tuhan belajar kita memahami firman, tapi sesungguhnya ternyata kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya yang namanya kemampuan dalam hidup yang kita jalani. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, persoalan dunia kita tidak bisa selesaikan sekalipun kita presiden. Persoalan rumah tangga tidak mudah diselesaikan. Hari ini selesai, tunggu 2-3 hari ada lagi berjejer, tidak bisa diselesaikan. Masalah